Saya tahu Islam dari kecil itu Islam sesuatu yang tidak baik. Tidak baik ya. Saya merasa Islam itu munafik. Mel, itu kalimat syahadat. Ayo lu gue Islamin. Hah? Aku bilang gitu. Apaan lo? Aku bilang gitu kan ya. Terus iya itu lu dikasih hidayah sama Allah. Ayo sini gue Islamin. Terus apaan lu? Aku bilang gitu kan. Dia bilang terus sorry ya, aku bilang gitu. Kalau lu mau Islamin orang lain yang nggak punya agama. Gue udah punya agama loh, aku bilang gitu. Saya lagi bingung sendiri kan. Saya mau doa ke Tuhan yang siapa ya, gitu loh. Ada sih yang nawarin saya untuk lepas ini, gitu loh. Ya kan ya, untuk lepas jilbab ini, ada imbalannya gitu. Saya bilang, makasih, saya bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa dalam bincang-bincang bersama Mu'alaf, salah satu narasumber yang banyak diminati atau digemari oleh netizen Indonesia. Masya Allah, karena mereka ingin mengambil pelajaran, mengambil motivasi, hikmah dan lain-lain dari orang-orang yang hebat ini. Nah, sahabat wakaf sekalian, langsung saja kita sapa narasumber yang menarik ini, yang kita insya Allah akan ulas kisahnya dan lain-lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Meli, nama lengkapnya ada nggak? Bu Meli siapa gitu? Saya Melita Numiharja. Oh, biasa dipanggilnya Bu Meli ya? Ya. Oh, Bu Meli sekarang tinggalnya di mana nih, Bu? Daerah Tangerang. Tangerang ya? Oh. Ya. Gini Bu Meli, kita kan seperti biasa ingin mencari tahu perjalanan para mu'alaf ini, yang tentunya banyak intrik, hikmah dan lain-lain, yang dimana kita juga menyajikan ini dengan berupa video dan lain-lain untuk para pemirsa nih, supaya mengambil pelajaran dan lain-lain. Nah, Bu Meli dulu agamanya asalnya Kristen Katolik. Oh, Katolik. Ya. Oh, Masya Allah, Katolik. Bu Meli dulu seperti apa ya? Dia Katolik. Di agama sebelumnya nih, Bu Meli apa sosok orang Katolik yang taat atau bagaimana gitu? Pastinya taat lah ya. Pastinya taat dan mengikuti semua aturan, prosedur dan arah-arahan dari agama itu sendiri, seperti itu. Sekolah mingguan apa kayak gitu? Alhamdulillah, kalau sekolah minggu itu untuk anak-anak. Anak-anak ya. Oh. Jadi alhamdulillah saya bisa dibilang dari remaja saya cukup aktif. Sampai saya menikah pun saya juga tetap aktif di dalam kegiatan keagamaan tersebut. Gitu. Seperti itu. Jadi keluarga tuh menanamkan atau memberikan nilai-nilai yang cukup lah ya pada saat itu untuk anak, supaya menjadi seorang Katolik yang taat dan sebagainya lah. Nah, ini menarik nih Bu. Kemudian kan Ibu sekarang menjadi Muslim ya Bu Meli ini. Kita mulai kenal Islam tuh di mana, Bu? Prosesnya panjang sih. Prosesnya panjang, dan itu proses yang cukup awalnya cukup menyedihkan dulu sampai akhirnya saya mengenal tentang Islam itu sendiri, seperti itu. Itu benar-benar proses yang cukup nggak enak banget sih sebenarnya secara pribadi kayak gitu. Tapi saya merasa bersyukur, mungkin itu udah jalan yang sudah Allah kasih buat saya, seperti itu. Kenal Islam tuh SMP, SMA, tahu Islam itu sendiri gitu? Pengalaman saya tahu tentang Islam itu sebenarnya saya tahu Islam dari kecil itu Islam sesuatu yang tidak baik. Tidak baik ya. Awal kenal Islam tidak baik. Islam itu sesuatu yang diasosiasikan tidak baik. Ya, dari SD saya kenal Islam tidak baik. Saya merasa Islam itu munafik. Oh gitu. Saya merasa Islam itu jahat, suka fitnah orang, nggak tahu permasalahannya, tapi memberitahu ke orang-orang itu
menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan etnis dan menjelek-jelekan agama orang lain gitu loh. Itu yang saya tahu karena kenapa saya berani berbicara seperti itu. Dulu saya tinggal di Jakarta, kira-kira kelas 4 SD, orang tua kami memutuskan pindah ke Tangerang. Nah di Tangerang itu setiap hari Jumat itu kan selalu ada sholat Jumat ya, dan ada ceramahnya. Nah dalam ceramah itu saya perhatikan setiap minggu itu selalu jelek-jelekin agama lain di luar Islam dan menjelekkan suku tertentu. Dan kebetulan suku tertentu itulah suku saya kayak gitu ya kan ya. Di situ saya otomatis namanya anak kecil ya. Anak kecil selalu mendengarkan hal itu, kok Islam kayak gitu sih? Kok begitu sih gitu loh. Sedangkan kami diajarkan untuk menghargai dan kita menghormati, kita nggak pernah ngejelek-jelekin agama orang lain apa segala macam seperti itu yang ditanamkan sama keluarga kan. Terus mendengar ceramah di masjid itu kok seperti itu gitu loh. Jadi seringkali selalu saya hampir setiap Jumat itu selalu ngedengerin kayak gitu loh. Di situ saya rada miris gitu. Terus saya bilang gini, dalam waktu itu saya pernah bergumam sendiri, ih munafik kali kau gitu kan ya. Terus kamu merasa agama kamu paling baik, paling benar. Tapi lihat tuh, perampok yang banyak siapa? Orang Islam, gitu kan ya. Terus pencuri orang Islam. Terus yang berbuat jahat orang Islam. Tuh, kok kamu nggak melihat itu gitu loh? Kamu melihat agama lain dan suku lain yang jelek kayak gitu kan ya. Seolah-olah diri kamu yang paling benar sendiri. Seperti itu. Itu garis poin besarnya seperti itu kan ya. Itu maka saya bilang, saya agak menjaga jarak. Saya agak menjaga jarak dengan orang Islam gitu loh, karena saya menganggap kalian munafik. Seperti itu. Di situ seiring dengan waktunya semakin saya bertumbuh, di situ saya kebetulan ketemu juga dengan teman-teman yang Islam. Ternyata kok beda ya? Kok beda dengan yang sering diceramahin dengan saya dengar ceramah dari masjid tempat tinggal saya gitu. Di situ udah saya diam. Terus saya tetap beraktivitas dan tetap mengikuti ritual agama yang dulu seperti itu. Nah terus pas masuk ke dunia bekerja gitu kan, dunia yang kita lebih dewasa ya seperti itu, lain lagi gitu loh ya kan ya. Kok lain lagi? Terus banyak umat-umat Islam ini yang berbeda sekali dengan masjid yang dulu tempat tinggal saya ini gitu lah, seperti itu. Saya mulai melihat, oh beda ya gitu kan. Tapi itu masih dalam konteks untuk diri saya pribadi aja gitu loh. Saya membedakannya seperti itu gitu. Itu aja sih. Nah, saya lebih mengenal Islam lagi sejak ada problem rumah tangga saya. Seperti itu. Kebetulan saya pindah dan ternyata di tempat tinggal saya tersebut beberapa rumah itu ternyata masjidnya itu nggak kelihatan seperti masjid yang pada umumnya gitu lah, seperti itu. Dan saya nggak menyadari kalau itu masjid gitu, karena yang menyarikan tempat tinggal itu kan teman saya. Di situ karena ada permasalahan keluarga dan saya otomatis nggak bisa tidur kayak gitu kan ya. Masjid ini cukup aktif sekali dalam berdakwah, terutama di maghrib, isya dan subuh. Mereka setelah sholat itu selalu mengadakan bukan hanya ngaji, jadi mereka ada sholawat, terus ada ceramah-ceramah apa segala macam seperti itu gitu loh. Dan itu awalnya saya nggak gitu ngedengerin gitu loh. Nah terus lama-lama saya ngedengerin, terus kok ini lebih beda lagi ya gitu loh. Jadi mereka lebih kalau saya nilai mereka lebih mengajarkan kebaikan, terus toleransi, terus hal-hal yang baik lah yang mereka ucapkan gitu kan. Berbeda dengan waktu saya masih kecil yang saya dengar kayak gitu ya. Nah disitulah saya mulai tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut gitu. Jadi di jam-jam di jam-jam 3 jam itu ya, maghrib, isya dan subuh itu saya nggak mau kemana-mana. Oh, denger itu? Saya dengerin, gitu lah. Allah. Terus kadang-kadang mereka ada kajian yang untuk khusus ibu-ibu gitu ya, iya. seperti itu. Itu saya dengerin aja, saya perhatiin gitu. Saya perhatiin, oh di hari apa, jam berapa gitu ya. Saya perhatiin tuh, saya dengerin aja gitu kan. Terus, oh kayak gini-gini. Nanti ada yang saya nggak tahu, saya catet tuh.
Dicatat. Saya catat gitu kan, saya catat. Nanti saya catat itu saya dengan tujuan suatu saat kalau saya ketemu teman saya yang Muslim, saya akan tanya ini artinya apa. Karena kan saya nggak mungkin bertanya ke masjid itu, saya malu gitu loh, ya karena saya malu gitu. Nah di situ udah saya catat, saya ini terus nanti yaudah terus nanti oh gini terus itu apa sih artinya dia ngomong itu gitu kan ya. Saya dengerin terus gitu loh. Sampai suatu ketika saya juga lupa ya kapan tepatnya itu. Jadi dari hati kecil ini nih sering keluar kata-kata yang saya nggak ngerti kata-kata itu apa gitu lah. Dan di telinga ini selalu sering kedengeran seperti itu gitu lah. Di situ saya cuma catat aja dengan versi seingat saya gitu kan ya. Pas kapan waktu saya pas lagi ngobrol sama teman lewat chat gitu ya, saya tanya, aku mau nanya dong, gue bilang terus apa sih arti ini, saya bilang gitu kan ya. Itu aja saya ngomongnya dengan apa sih, masih belepotan lah istilahnya kan. Terus bilang gitu, Mel, itu kalimat syahadat, ayo lu gue islamin. Hah, aku bilang gitu, apaan lo, aku bilang gitu kan ya. Terus iya itu lu dikasih hidayah sama Allah, ayo sini gue islamin. Terus apaan lo, aku bilang gitu kan. Dia bilang terus sorry ya, aku bilang gitu, kalau lu mau islamin orang lain yang nggak punya agama. Gue udah punya agama loh, aku bilang gitu. Gue udah punya agama. Lu islamin sama orang yang nggak punya agama aja, jangan gue, aku bilang gitu. Seperti itu kan. Terus dia nih ngotot, dia ngotot terus untuk saya syahadat gitu loh, masuk Islam. Saya bilang enggak, karena saking saya takutnya, jadi saya blok nomor itu. Gitu loh. Karena saya takut. Iya kan? Karena istilahnya gini, apaan sih kok kayak gitu loh ya kan ya. Sedangkan saya sendiri saya masih menjalankan ibadah saya gitu kan ya. Saya masih ke gereja, saya masih tetap aktif ke gereja segala macam seperti itu. Tapi sudah mulai timbul rasa hampa ya. Semulai timbul rasa hampa di situ. Saya juga malah sempat sudah tidak menggunakan tanda salib. Kayak gitu, bisa kan kalau umat Kristiani itu berdoa kita pasti pakai tanda salib ya. Jadi saya tetap berlutut, doanya itu berlutut, tetap seperti ini gitu kan ya. Terus saat doa itu saya lagi bingung. Saya bingung sendiri gitu loh. Biasanya kan dengan sangat ininya saya bisa kayak kita cerita gimana sih gitu loh. Kayak kita cerita sama orang tua kita gimana gitu kan ya. Di situ saya lagi bingung sendiri kan. Saya mau doa ke Tuhan yang siapa ya gitu loh. Jadi sudah mulai timbul seperti itu gitu loh. Saya doa ke Tuhan siapa gitu kan ya. Saya udah mulai nggak menyebut kata Yesus lagi gitu lah. Tuhan siapa yang saya harus doa? Saya harus ngadu ke Tuhan siapa gitu. Itu mulai ada kegalauan-galauan seperti itu. Udah saya diem aja gitu loh. Sampai suatu saat saya ketemu teman lagi. Saya cerita tentang pengalaman saya seperti itu. Saya bilang, saya mengalami ini gitu. Terus teman saya ini cuma ngomong kayak gini, Mel, Islam nggak butuh kamu, tapi kamu butuh Islam. Sebelumnya jadi jelasin apa yang suka terngiang di telinga saya dan di hati saya ini keluar terus kata-kata itu adalah kalimat syahadat. Seperti itu. Itu selalu timbul di hati kecil ini dan di telinga ini selalu terngiang terus gitu loh. Seperti itu. Dia cuma ngomong, teman saya itu cuma bilang gitu, Mel, Islam nggak butuh kamu, tapi kamu butuh Islam. Terus saya nggak ngerti kan. Sorry, maksudnya apa ya? Saya bilang itu. Iya, kamu mau jadi pengikut Islam, pengikut Nabi Muhammad pun mau jadi atau tidak, Islam nggak peduli. Islam nggak butuh kamu, tapi kamu yang butuh Islam, gitu. Terus, oh gitu, iya. Tidak pernah ada paksaan di dalam agama Islam itu. Jadi dia mulai jelasin seperti itu. Saya bilang gini, boleh nggak? Saya bilang, kalau saya ada pertanyaan, saya bertanya sama kamu. Kamu mau jawabnya kapan terserah, karena daripada saya lupa, nanti saya lupa saya mau nanya apa. Saya mendingan saya tanya dulu nih, karena seperti kebiasaan yang tadi saya bilang, kalau dia nggak ngerti saya catat. Nanti suatu saat saya mau tanya kapan aja gitu kan. Tapi saya udah punya, saya mau tanya ini gitu seperti itu. Nah terus kebetulan teman itu juga bilang, it's okay, nggak apa-apa.
tanya aja yang kamu mau tanya. Di situ saya merasa nyaman dengan jawaban teman ini gitu lah. Saya mulai berani untuk membuka diri seperti itu. Terus nggak lama setelah itu kan momen bulan puasa ya, bulan Ramadan. Saya mulai ngikutin puasa Ramadan itu. Saya tanya, puasa itu kayak gimana sih? Gitu. Karena kan selama ini saya cuma lihat mereka nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Seperti itu kan, itu yang saya tahu dan saya lihat gitu kan ya. Karena kan dulu kan saya kan nggak konsen untuk itu kan. Terus saya tanya lebih detailnya puasa itu seperti apa, bagaimana prosedur puasa itu gitu loh. Terus dijelasin dan saya bilang, boleh nggak saya belajar puasa? Saya bilang gitu, boleh nggak saya belajar puasa? Boleh. Nah terus kalau kamu nggak kuat, kamu jangan puasa. Seperti itu. Jadi udah dijelasin semua itu. Saya mencoba untuk puasa itu. Alhamdulillah, saya bisa mengikuti puasa itu hanya bolongnya pas lagi halangan aja. Biasalah ya, halangan perempuan ya, seperti itu. Seperti itu aja, alhamdulillah saya bisa melewati itu gitu loh. Terus itu juga tetap dipantau kan. Kalau kamu nggak kuat, kamu nggak usah paksa ya, gini. Jangan terlalu paksa dulu gini. Oke lah, saya ikutin. Alhamdulillah itu ada. Dan terus kan saya berniat puasa gitu kan ya. Berhubung saya juga belum syahadat, belum apa. Jadi ya saya cuma sekedar ikut-ikutan aja gitu lah. Saya sekedar ikut-ikutan, saya mau tahu kayak apa sih gitu lah, seperti itu. Nah, di situ makin lama makin bertumbuh. Terus sampai akhirnya saya coba bertanya, kalau orang sholat gimana sih? Gitu lah. Seperti apa sih? Gitu kan ya. Karena kan saya hanya tahunya kalau pas yang di TV kan suka ada tuh, kalau yang azan maghrib ya. Azan maghrib kan ada mereka sholat pas segala macam, tapi kan itu kan hanya sepotong-sepotong aja kan. Terus saya bilang, kayak apa sih? Kayak gimana sih? Saya bilang gitu. Terus kamu kalau kamu mau sholat itu ya kamu harus syahadat dulu, harus jadi Islam dulu, karena yang sholat itu ya umat Islam. Seperti itu. Oh gitu kan ya, seperti itu. Terus bagaimana caranya saya untuk bisa Islam dan sholat? Saya bilang gitu. Terus ya kamu syahadat. Itulah yang kata-kata yang sering terdengar terngiang di telinga kamu dan di hati kecil kamu, itu adalah kalimat syahadat. Oh, saya bilang gitu kan ya. Sudah akhirnya. Terus bagaimana caranya seperti itu? Ya kalau kamu mau syahadat, kamu percaya dengan Islam, ya kamu bisa syahadat sekarang, seperti itu. Jadi saya dibimbing syahadat saat itu hanya seperti inilah, kita hanya berdua aja seperti itu. Terus udah syahadat, terus teman bilang, kamu tetap harus syahadat di masjid atau di lembaga, karena untuk mendapatkan sertifikat mualaf itu untuk memperbarui KTP kamu gitu loh. Karena kalau kamu tidak perbarui KTP kamu, nanti kalau kamu meninggal kecelakaan dan kamu keluarga nggak ada yang tahu nih seperti itu, ya kamu akan dimakamkan secara sesuai dengan agama yang tertera di KTP itu gitu. Terus bilang, oh gitu ya, saya bilang gitu kan ya. Terus di mana saya harus cari gitu kan ya, di mana saya harus ini gitu kan ya. Terus saya ada satu ketakutan tersendiri dalam diri saya gitu loh. Ketakutan dalam arti susah nggak ya nanti ya, terus dipersulit nggak ya gitu kan ya. Ada rasa seperti itu gitu loh Mas. Itu cukup rasa khawatir. Kan menarik nih Bu ya, terjadi pergolakan batin Bu Meli pada saat itu, yang awalnya taat, punya stigma negatif sama Islam, benci dan sebagainya, tumbuh dan melihat Islam dari orang-orang yang soleh atau solehah lah gitu kan. Jadi mempunyai persepsi yang lain lagi pada saat itu. Nah, kan lambat laun ini terkikis Bu ya. Apa pemahaman Katoliknya, karena sering mendengar kajian-kajian Islam melalui masjid dan lain-lain. Nah, ini kemudian apa yang membuat Ibu Meli yakin bahwa Islam adalah agama pilihan saya gitu? Maksudnya pilihan Ibu Meli lebih tepatnya. Islam ini bagi saya detail. Sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya itu sudah diatur. Dan ternyata Islam ini nih semuanya sama gitu loh. Dalam arti Al-Qur'annya ini aja mau di pelosok manapun pas segala macam,
ya kita itu intinya sama gitu ya kan. Tidak ada versi A, versi B, versi C, nggak ada semuanya gitu loh. Hanya mungkin terjemahannya aja ya. Terjemahannya kalau kita di Indonesia otomatis pakai bahasa Indonesia gitu kan ya. Pada intinya poin pokoknya itu semua sama kayak gitu. Itu satu. Terus yang saya suka itu yang tadi seperti saya bilang detail sampai masuk kamar mandi aja itu ada caranya seperti itu kan ya. Ada adabnya dan keluar dari kamar mandi juga ada adabnya. Selama ini itu nggak pernah saya dapatin seperti itu kan. Dari bangun tidur sampai tidur. Iya, sampai tidur lagi. Dan terus yang lebih bagusnya lagi, kita ini justru diajarkan untuk belajar dan belajar terus gitu loh di Islam ini. Istilahnya wajib untuk belajar ya, bukan sampai mati kita. Sebelum kita mati, sebelum kita dikubur, kita harus tetap belajar terus gitu loh, seperti itu. Jadi nggak cukup puas dengan yang ada. Terus kita boleh bertanya nih gitu loh. Kita boleh bertanya tentang segala sesuatu yang kita nggak ngerti gitu loh, sampai kita merasa ngerti, sampai kita merasa paham seperti itu. Jadi tidak ada pendoktrinan seperti itu. Itu perbedaannya gitu loh. Yang karena dulu bisa dibilang itu didoktrin ya, kita didoktrin, jadi kita nggak bisa bebas untuk mengungkapkan apa yang kita rasa, terus kita tidak bisa mencari tahu tentang apa yang kita rasa, penasaran kita itu nggak terjawab gitu loh, karena semuanya itu udah tertera semua gitu loh, udah diatur semua, dari pusatnya sudah diatur seperti itu. Kalau di Islam kan enggak seperti itu. Itu yang saya rasakan perbedaan itu gitu loh, seperti itu Pak. Iya. Nah kemudian pas masuk Islam di mana waktu itu, Bu? Saya masuk Islam itu bersahadat di Masjid Lause. Oh, Masjid Lause. Tahun 2016 ya? Tapi saya mempelajari Islam dari sebelum tahun itu. Oh, udah lama ya mempelajari? Ya. Ya berarti melalui proses pencarian, pembelajaran, perbandingan juga dan lain-lain. Iya. Ya memang kuat sih, jelas ya. Nah kemudian setelah masuk Islam, ini kan yang menarik nih, respon keluarga gimana nih Bu? Pasti kan tentu kan ya ada kasak kusuk, ada ya gitulah namanya. Pro dan kontra lah. Pro dan kontra gitu kan. Nah ada nggak sih Bu apa hambatan, tantangan, rintangan pas memeluk Islam itu? Banyak. Banyak ya? Ya. Yang paling berat itu bisa nggak? Ada nggak yang bisa diceritain, di-share ke kita? Banyak sih yang berat ya. Kayak gitu. Sampai bingung milihnya yang mana ini. Iya, banyak sih yang berat. Pada intinya yang namanya kita masih hidup, mau di agama Islam atau tidak pun tetap adalah halangan dan rintangan, itu pasti ada gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Seperti itu. Iya. Nah, kita kan tahu nih Bu ya, di Kristen itu kan ataupun Katolik dijanjikan surga, diampuni dosa-dosanya dan lain-lain. Sedangkan di Islam nih masuk surganya tuh masih 50-50 lah, masuk surga karena rahmat Allah tentunya. Cuman kan berpotensi masuk ke neraka dulu gitu, dibersihin dan lain-lain. Ini kan kalau di Kristen kan atau di Katolik kan udah dihapus dosanya, langsung masuk surga dijanjikan. Kenapa Bu masih milih Islam gitu? Ada alasan sendiri nggak, pendapat? Kalau menurut saya gini, kita pakai logika aja lah ya. Logika, iya. Kasian banget deh Nabi Isa itu, kalau dulu Yesus ya. Iya. Sosok Yesus ini, dia harus nanggung semua umat, kayak gitu kan, harus nanggung semua umatnya. Kalau kita percaya dengan Yesus ini, dosa-dosa kita nih semua nih hilang, dilebur, dan itu ditanggung sama Yesus gitu kan ya. Seberapa besar sih Yesus itu, seberapa kuat sih Yesus itu gitu kan ya, sampai harus nanggung semuanya, nanggung semua dosa-dosa umatnya nih kayak gitu kan. Terus enak banget deh kalau kita berbuat dosa seenaknya, puas-puas aja berbuat dosa gitu kan ya, puas-puasin aja berbuat dosa, terus nanti pas mati udah langsung masuk surga gitu kan ya. Nggak adil banget deh kalau menurut saya gitu kan ya, nggak adil banget kalau menurut saya ya. Kita yang berbuat kok orang lain yang nanggung dosa kita gitu lah, nggak adil banget seperti itu. Terus jadi nggak masuk logika saya sih kalau saya bilang gitu loh, asli nggak masuk logika saya gitu.
kita yang berbuat tapi orang lain yang nanggung gitu ya. Enak aja kita cuci tangan seperti itu kan ya, nggak cengli lah kayak gitu kan. Di situ terus merasa aneh sih, merasa aneh gitu, merasa aneh aja saya di situ. Saya nggak menerima konsep itu gitu loh. Nah waktu itu saya pernah mempertanyakan itu, saya malah bisa dibilang sih dimarahin ya, dimarahin dan dituduh saya tidak beriman lah apa segala macam. Nah disitulah sebenarnya awal mula saya gamang gitu lah. Disuruh percaya aja gitu. Iya. Jadi pendoktrinan yang seperti tadi di awal saya ngomong, pendoktrinan itu saya nggak mau. Nah di Islam ini posisinya kita 50-50 ya. Kita udah ada jaminan nih masuk surga. Tapi kita tergantung perbuatan kita dulu nih. Kita dicuci dulu nih, dicuci baru dimasukin ke surga. Cengli, seperti itu. Adil ya? Adil lah, ya kan? Kita yang berbuat ya kita harus tanggung jawab dong dengan perbuatan kita dulu. Walaupun intinya nanti kita akan masuk surga gitu loh. Itu adil banget gitu loh. Kalaupun pengen masuk surga langsung ada caranya juga. Nah, gitu. Jadi diajarkan untuk kalau kamu mau masuk surga, oke, begini nih caranya nih. Kalau kamu mau langsung masuk surga, seperti ini. Kamu bisa nggak lakukan itu gitu loh. Nah, kalau kamu kepleset, ya kamu harus konsekuensinya, kamu harus beresin dulu dong, ya kan? Cuci dulu lah. Istilahnya kan kamu kotor nih badan kamu, badan kamu kotor, ya kamu harus dimandiin dulu dong, seperti itu sampai bersih dong. Nah, kalau udah bersih, ya udah, kamu bisa nempatin rumah kamu gitu loh. Kayak kita masuk rumah aja kan kita harus cuci kaki dulu, ya kan? Kita cuci tangan dulu seperti itu kan. Kita mandi dulu, ya kan ya. Baru enak kan, seger kan, fresh kita baru kita bisa istirahat seperti itu. Nah konsepnya ya cengli, adil, kayak gitu. Masya Allah. Ya benar sih, masuk akal sih Bu. Nah kemudian masuk Islam seperti yang tadi diceritakan kejadiannya. Nah sekarang ini Bu Meli sekarang ngapain nih setelah di Islam? Kegiatannya apa sekarang? Saat ini alhamdulillah saya lagi mencoba untuk belajar lebih banyak lagi, upgrade lagi seperti itu, karena posisi saya merasa saya benar-benar masih nol tentang Islam. Saya harus banyak lagi. Islam ini banyak yang harus dipelajari, nggak mungkin cukup dalam waktu 1-2 tahun, tidak gitu loh, karena banyak banget ya. Dan saya harus semangat untuk nambah ilmu lagi, dan nambah ilmu lagi, perbaiki diri lagi, upgrade lagi seperti itu. Itu yang saya lakukan. Saya berusaha untuk ikut pengajian, terus dan saya juga berusaha untuk belajar Quran, baca Quran kayak gitu kan ya. Ngajinya? Saat ini saya ngaji di Dompet Duafa dan KHB. Oh, Ustadz Khutbah Salamah. Iya. Masya Allah. Saat ini saya di sana seperti itu. Saya suka karena intensif ya. Iya. Jadi benar-benar kita diajarkan dari awal. Terukur. Kita diajarkan benar-benar dari awal, dari pembelajaran akidah, dari sahadatnya apa segala macam. Itu benar-benar ini sekali ya. Itu saya benar-benar mau benar-benar tahu tentang Islam lagi, lebih banyak lagi gitu loh. Walaupun saya udah sering ikut dengar pengajian itu, saya dengerin kayak gitu kan ya, hanya sekedar dengar ceramah aja pas segala macam. Itu bagi saya kurang, karena saya mau benar-benar masuk Islam secara kafah. Iya. Secara kafahnya bukan hanya sekedar sholat aja atau gimana, enggak. Secara tapi ilmu ya. Ya secara ilmu juga saya harus upgrade untuk itu. Ya, ini juga miris banget sih, karena banyak terjadi ya di luaran sana ketika masuk Islam pembinaannya kurang. Iya, banyak juga dari, sayang banget sih, masjid-masjid, lembaga-lembaga ini walaupun ada ya, cuman kurang maksimal untuk menjaring mereka para mualaf ini agar pembinaannya tuh intensif. Jadi levelnya tuh terukur gitu kan, mulai belajar sholat, wudhu dan sebagainya. Bahkan sampai keluar Islam lagi itu ada banyak juga ya. Banyak. Masuk Islam nggak lama nggak kuat, ujian gini balik lagi. Betul. Nah ini Bu, abis itu ada apa lagi kegiatannya, usaha atau apa gitu? Saat ini kebetulan saya dimodalin sama adik
sama adik dari kampung. Saya dimodalin untuk jualan. Oh, jualan. Dimodalin untuk jualan. Di situ ya saya harus mandiri. Iya, Gitu. betul. Jadi kan saya bilang tolong kasih saya kail. Jangan kasih saya ikan. Iya, betul. Karena saya masih kuat. Saya masih punya tenaga. Saya masih punya skill. Insya Allah, Seperti insya Allah. itu. Jangan saya kasih ikan. Saya memang butuh ikan. Tapi saya lebih butuh kail. Iya. Seperti itu. Saya tidak mau minta-minta. Saya bilang, tolong kasih saya kail aja. Jadi adik kasih saya kail itu. Mereka kirimin saya. Modal? Bukan modal. Bukan. Jadi dalam bentuk barangnya. Iya. Gitu. Oh, Jadi gitu. dalam bentuk barang. Jadi di Jakarta ini saya jualin. Saya dikasih modalan seperti itu. Jadi saya tinggal packing lagi di Jakarta dan saya coba jualin ke teman-teman seperti itu. Jualan apa, Bu? Saya jualan keripik balado. Oh, Jadi saya balado. jualan snack-snack khas Minang. Bawa nggak, Bun? Kayaknya tadi saya ngeliat bawa. Ada. Wah. Saya bawa hanya beberapa contoh aja. Oh, coba bisa Oke. dikasih lihat nggak sih? Ini keripik baladonya. Oh, itu. Seperti itu. Dan ini Sebenarnya. ini namanya kerupuk jange. Kerupuk jange itu kerupuk kulit. Oh, gitu. Ini kerupuk kulit seperti itu. Dan yang satu lagi ini sebenarnya kalau di sana itu dibilangnya kerupuk kamang. Kalau di sini saya susah ngejabarinnya, saya bilang opak aja gitu. Bilangnya ini opak nih kayak gitu. Iya. Ini Seperti itu. Mak Uwo Padang Foods ya? Iya, saya ceritanya belajar bikin ini aja, bikin apa? Daripada kosongan kayak gini kan, ya saya bikin label lah gitu kan, iya, seperti iya. itu. Kurang lebih seperti itu. Ini Masya Allah ya, nih salah satu contoh yang bagus ya. Seorang mu'alaf, kemudian berusaha untuk menginikan ekonominya gitu dengan berjualan ini. Ini patut ditiru sih buat teman-teman mu'alaf agar bisa survive kan. Karena mu'alaf itu kan salah satu ujiannya ekonomi ya. Nah, ini bisa menjadi ide yang bagus nih untuk jualan, untuk memenuhi kebutuhan. Ini bisa didapatnya gimana nih? Boleh pesan ke saya? Oh, langsung aja ya? Bisa. Dan nanti dicatat aja nomor teleponnya. Boleh. Karena kebetulan kan saya juga belum ada modal untuk bikin toko. Jadi istilahnya saya jualan dari teman ke teman aja seperti itu. Saya juga minta bantuan teman. Saya ada ini loh, saya bisa bantu saya jual nggak gitu kan ya. Seperti itu aja. Itu yang saya lakukan. Saya berusaha untuk kreatif, untuk bisa menafkahi diri saya sendiri dan anak-anak seperti itu aja. Berusaha untuk seperti itu dan berusaha untuk tidak meminta belas kasihan orang. Enggak, saya takut karena saya pernah dengar kalau kita meminta-minta itu nanti di akhirat itu kayaknya berat banget ya iniannya gitu loh. Apa namanya? Saya lupa lah ininya seperti apa. Pokoknya intinya adalah kalau kita meminta-minta itu nanti kita berat banget nih. Ininya apa namanya, Mas? Tanggung jawabnya gitu kan ya. Saya nggak mau. Jadi selagi saya bisa untuk berusaha apapun itu, besar atau kecil pun saya berusaha jalanin. Karena saya yakin kok Allah itu Maha Kaya, Maha Pengasih, dan Allah pasti akan bukakan jalan untuk kita. Ya, kita kan hamba Sang Maha Kaya kan. Iya. Allah tuh Maha Kaya, kita ini hamba yang Sang Maha Kaya. Jadi jangan takut miskin lah gitu. Ya. Dan jangan bermental miskin. Nah, iya, jangan. Nah, ini salah satu alternatif ya, mu'alaf entrepreneur. Masuk. Ya. Baik, Bu, mungkin terakhir nih, Bu, harapannya Bu Meli. Harapannya untuk Bu Meli, mungkin keluarga ke depannya seperti apa? Harapan saya sih, saya kalau boleh bantu mualaf ini untuk belajar yang terorganisir lah istilahnya, terplanning lah ya. Jadi benar-benar kami ini mendapatkan ilmu yang sesuai dan standar seperti itu. Maksud arti kata gini, kami ini kan seperti anak kecil yang baru dilahirin lagi.
ya kan ya, kan perlu dibimbing sama orang tua, betul. sama yang lebih lebih dewasa dari kita lah ya. Jadi diajarin, kayak kita mengajari anak-anak kita kan, kita ngajarin gimana sih cara duduk, gimana sih cara makan, apa segala macam. Benar-benar dari hal-hal yang kecil itu kan kita diajarin, dan mereka kan nanti sesuai dengan kemampuan kita nih, nanti di-upgrade lagi gitu lah, seperti itu. Mudah-mudahan kami para mualaf ini dapat wadah nih yang benar-benar mumpuni ya, istilahnya gimana ya ngomongnya, mumpuni lah gitu. Jadi mungkin di masjid gitu kan ya, di masjid ini kita nggak perlu jauh-jauh lagi nih mencari yayasan nih untuk harus belajar ke sana. Jadi di masjid lingkungan kita sendiri pun yang terdekat itu mereka ada wadah untuk benar-benar membina para mualaf ini. Selama ini kan mohon maaf ya, kebanyakan kami ini mencari ilmu itu ke yayasan-yayasan gitu lah. Di masjid sendiri enggak, dan banyak teman-teman mualaf kami ini yang karena mereka nggak tahu, jadi ya mereka nggak belajar, nggak mengupgrade diri mereka, akhirnya saat dapat hantaman kiri kanan depan belakang mereka kembali lagi gitu lah. Nah itu tolong jangan sampai terjadi gitu lah. Bantu kami untuk fasilitasan kami untuk seperti itu gitulah. Itu yang diperlukan sebenarnya sama kami ini ya, para mualaf seperti itu. Dan bantu kami untuk mungkin bagi teman-teman yang mungkin mereka belum ada pekerjaan atau seperti gimana lah ya, bantu untuk salurkan dengan ininya mereka, keahliannya mereka masing-masing gitu loh. Kasih wadah seperti itu gitu loh. Ya itu otomatis dari badan-badan yang terkait kali ya. Terus ajarkan kami juga nih untuk benar-benar eksis nih dan tetap tegar dengan pilihan kami. Karena di luar sana banyak loh iming-imingnya gitu lah. Iming-imingnya, kalau ayolah ngapain kamu ikut itu gitu kan ya. Kalau kamu mau ikut kami nih, kamu akan dikasih fasilitas ini, lepasin itu gitu loh. Seperti itu ada. Karena saya pun alhamdulillah ada sih yang nawarin saya untuk lepas ini gitu loh, ya kan ya, untuk lepas jilbab ini saya ada imbalannya gitu. Saya bilang makasih, saya bilang gitu. Berapa nominalnya tuh? Mereka nggak sebutin nominal, tapi dikasih sesuatu yang berharga, sesuai dengan kebutuhan saya saat ini gitu loh, ya kan ya. Tapi saya bilang makasih, saya nggak mau karena itu hanya nikmat sesaat. Nanti saya di neraka selamanya. Nggak saya bilang gitu. Saya gituin aja. Kalau kamu bisa jamin saya masuk surga, nggak apa-apa, segituin. Kalau udah ada garansinya nih saya masuk surga, nggak apa-apa. Tapi selagi itu kamu nggak bisa kasih garansinya untuk saya, nggak apa-apa kok. Saya kayak gini, saya masih hidup, saya bilang gitu. Saya masih punya Allah yang luar biasa dan kaya. Seperti itu. Nah itulah yang kebanyakan teman-teman mualaf tuh dapat. Nah itu kan tergantung lagi dia, kalau misalkan mereka dapat bimbingan dan dapat komunitas yang baik, yang mereka bisa tetap tegar, bisa tetap kuat gitu loh. Tapi kalau mereka nggak ada komunitasnya, tidak digandeng seperti itu, kemungkinan lepasnya sangat besar. Ya baik, udah. Tolong dibantu seperti itu aja, Mas. Ya Bu, Masya Allah. Kita mendoakan lah Bu ya, Bu Meli ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah telah hadir ke sini memberikan insight kepada kami yang positif dan banyak ini. Kita harapannya sih, kita mendoakan, kita mengamini, semoga ya tercapai harapan cita-citanya Bu Meli juga, semoga diberikan kesehatan dan sebagainya. Amin. Dan juga ini juga buat teguran juga buat umat Islam tentunya yang mempunyai pemangku jabatan lah, mungkin pemangku amanah-amanah yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan lain-lain ini, agar memperhatikan kaum mu'alaf ini gitu. Jangan sampai mereka lepas, apalagi pindah gitu kan ke agama sebelumnya, karena mereka sangat butuh namanya pembinaan, wadah, pengupgradean dan lain-lain lah gitu. Baik, sahabat wakaf, alhamdulillah kita demikianlah bincang-bincang kita kali ini bersama para mu'alaf yang Masya Allah, mu'alaf entrepreneur. Jangan lupa nanti beli produknya ya, Mak Wo. Insya Allah nih saya pengen nyobain nih, kayaknya enak banget ini. Silakan dicoba. Ya, amin. Nah, sahabat wakaf sekalian, di mana-mana berada, jangan lupa like, subscribe,
dan jangan lupa juga share serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat wakaf sekalian bisa mengakses atau mendapatkan info-info terbaru dari Wakaf TV. Demikian, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.